Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan saya Fernanda Amalia Putri, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan. Dalam video ini, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk mempelajari materi mengenai kekongruenan, khususnya kekongruenan bangun datar. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti pembelajaran? Jika sudah, simak video ini dengan seksama ya. Kekongruenan bangun datar. Jangan lupa ya, berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulis kalian. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan KD 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan menonton video ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dua bangun kongruen atau tidak, menjelaskan syarat atau sifat dua bangun segi banyak yang kongruen, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen, serta menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penerapan konsep kekongruenan. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya yuk. Apa itu kekongruenan? Agar lebih paham konsep kekongruenan, simak ilustrasi berikut ini ya. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang Tasya. Bu Guru, saya belum terlalu paham materi kekongruenan. Bolehkah Ibu menjelaskannya kembali kepadaku? Tentu boleh Tasya. Ibu akan menjelaskan kembali materi kekongruenan ya. Ayo ikuti Ibu. Baik, Ibu. Coba perhatikan permukaan jam dinding dan permukaan figura yang berwarna biru. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Tidak, Ibu. Bentuk dan ukurannya berbeda. Benar sekali. Itu adalah contoh permukaan benda yang tidak kongruen. Sekarang, coba perhatikan permukaan figura yang berwarna biru dan permukaan figura yang berwarna hijau. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda, Bu. Itu juga contoh permukaan benda yang tidak kongruen. Coba perhatikan permukaan figura yang berwarna biru dan permukaan figura yang berwarna ungu. Apakah bentuk dan ukurannya sama? Bentuk dan ukurannya sama, Bu. Kedua permukaan bangun tersebut kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Apakah bisa dipahami, Tasya? Bisa, Ibu. Jadi, apa yang bisa Tasya simpulkan mengenai kekongruenan? Dua bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, Bu. Wah, Tasya hebat sekali. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham seperti Tasya? Wah, kalian hebat sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk simbol kongruen seperti ini ya. Supaya kalian lebih memahami, simak contoh berikut ini. Terdapat dua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Jika kita perhatikan baik-baik, kedua trapesium ini memiliki bentuk yang sama kan? Trapesium PQRS dapat kita putar
sehingga posisinya seperti trapesium ABCD. Dapat terbayangkan? Sekarang coba perhatikan kembali. Dua trapesium tersebut memiliki ukuran yang sama. Hal itu dapat kita lihat dari kesamaan simbol sisi dan simbol sudut pada kedua trapesium. Karena bentuk dan ukurannya sama, maka kedua bangun tersebut kongruen. Sekarang, kita akan lebih spesifik lagi mengenai syarat kekongruenan. Untuk syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka kita harus menentukan sisi yang bersesuaian dari dua trapesium tersebut. Mana saja sih? Oke, kita tentukan bersama ya. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Dapat kita lihat dari simbolnya ya. Lalu, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Selanjutnya, sisi CD bersesuaian dengan sisi RS. Dan yang terakhir, sisi DA bersesuaian dengan sisi SP. Sudah paham kan mengenai sisi yang bersesuaian? Sekarang kita lanjutkan mengenai sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut A bersesuaian dengan sudut P. Dapat kita lihat dari simbolnya ya. Lalu, sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut R. Dan yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut S. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Di soal ini, kita diminta untuk menentukan bangun-bangun yang kongruen. Ingat ya, bangun yang kongruen berarti bentuk dan ukurannya harus sama. Ayo kita tentukan bersama. Bangun kongruen yang pertama adalah bangun A, bangun E, dan bangun H. Lalu, bangun kongruen yang kedua adalah bangun B dan bangun C. Apakah bangun F juga kongruen? Tentu tidak. Meskipun sama-sama trapesium, tetapi bentuknya berbeda. Selanjutnya, ada bangun C dan bangun G. Apakah ada lagi? Sudah tidak ada ya. Sampai di sini bisa dipahami kan? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Ayah memiliki televisi dan jam dinding seperti gambar berikut. Di sini kita diminta untuk menentukan manakah bangun yang kongruen. Kita mulai dari televisi terlebih dahulu ya. Dari soal telah diketahui terdapat dua televisi yang permukaannya berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Kedua permukaan televisi tersebut memiliki bentuk yang sama yaitu persegi panjang dan ukuran yang sama yaitu memiliki panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka kedua permukaan televisi tersebut kongruen. Selanjutnya, terdapat dua buah jam dinding yang permukaannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 21 cm. Terlihat jelas bahwa kedua permukaan jam dinding ini tidak kongruen, karena walaupun bentuknya sama-sama lingkaran, tetapi ukurannya berbeda. Yang satu berjari-jari 14 cm dan satunya lagi 21 cm. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini terdapat dua gambar rumah tampak dari depan, yaitu gambar rumah ABCDE dan KLMNO. Jika gambar kedua rumah tersebut kongruen, kita diminta untuk menentukan panjang KL, panjang LM, dan panjang CD.
Dari soal diketahui panjang AB 5 meter, panjang BC 4 meter, panjang MN 8 meter, panjang NO 4 meter, dan panjang OK 5 meter. Karena yang diketahui dan yang ditanyakan adalah sisinya, maka cara menyelesaikan soal ini adalah menentukan sisi yang bersesuaian terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Sisi yang pertama adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Ingat, karena dari soal dijelaskan bahwa kedua gambar rumah kongruen, maka ukurannya pasti sama. Sehingga panjang AB sama dengan panjang KL. Dari gambar diketahui bahwa panjang AB adalah 5 meter. Artinya, panjang KL juga 5 meter. Konsep ini tentunya berlaku untuk semua sisi yang bersesuaian ya. Lalu, sisi BC bersesuaian dengan sisi LM, sehingga panjang BC sama dengan panjang LM, yaitu 4 meter. Selanjutnya, sisi CD bersesuaian dengan sisi MN, sehingga panjang CD sama dengan panjang MN, yaitu 8 meter. Selanjutnya, sisi DE bersesuaian dengan sisi NO, sehingga panjang DE sama dengan panjang NO, yaitu 4 meter. Yang terakhir, sisi EA bersesuaian dengan sisi OK, sehingga panjang EA sama dengan panjang OK, yaitu 5 meter. Dari sini kita dapat menentukan bahwa panjang KL adalah 5 meter, panjang LM 4 meter, dan panjang CD 8 meter. Mudah kan? Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Ini adalah tipe soal analisis kesalahan. Kita diminta untuk memperbaiki pernyataan yang salah. Kita cek bersama ya. Kedua bangun di atas mempunyai 4 sisi, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kedua bangun tersebut kongruen. Salahnya di mana? Sudah benar bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sama-sama 8 cm. Tetapi, belum tentu sudutnya sama kan? Bila dipersegi, sudutnya sudah pasti siku-siku, yaitu 90 derajat. Sedangkan di belah ketupat, sudutnya bukan siku-siku. Artinya, sudut pada persegi berbeda dengan sudut pada belah ketupat. Sehingga, kedua bangun tersebut tidak kongruen. Maka, kalimat ini dapat kita rubah menjadi dua bangun tersebut mempunyai 4 sisi, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi, sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, sehingga kedua bangun tersebut tidak kongruen. Atau, kita juga dapat merubahnya menjadi dua bangun itu tidak kongruen, karena tidak sama bentuknya. Gambar pertama persegi, dan gambar kedua belah ketupat. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, sekarang giliran kalian. Ini adalah tipe soal berpikir kritis. Terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah luas 2 bangun yang kongruen pasti sama? Lalu, pertanyaan kedua, apakah 2 bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Silahkan jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawaban kalian ya. Kunci jawabannya saya letakkan pada deskripsi video ini supaya kalian bisa cek jawaban kalian sudah benar atau belum. Selamat mengerjakan! Baiklah adik-adik semua, itulah video pembahasan mengenai kekongruenan bangun datar. Jangan lupa dipahami kembali materi yang sudah kita pelajari ya. Untuk video berikutnya, kita akan mempelajari kekongruenan 2 segitiga. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.